Yut Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sangat menarik melihat isi dari One Piece chapter 1122 yang sudah rilis di beberapa forum. Ada beberapa panel-panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini, dan yang paling mengejutkan kita adalah akhirnya kita melihat sedikit wujud lengkap dari Joy Boy dalam mode manusianya. Dia sedang berbicara dengan Emmet yang dimana dia telah menyegel sedikit haki rajanya pada tubuh dari robot kuno tersebut. Mengejutkannya, Gorosei sampai harus benar-benar kembali ke sarang mereka sendiri dan penuh dengan kepanikan setelah merasakan haki dari Joy Boy ini. Dan bayangkan saja sekelas petinggi dari pemerintahan dunia yakni Im Sama pun sampai berlutut-lutut merasakan haki tersebut. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita review sejenak satu persatu panel yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa percakapan menarik yang ada pada chapter ini. Namun, silakan like video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1122 kita kali ini mendapatkan judul Ketika Tiba Waktunya. Kita mendapatkan permintaan halaman sampul yang berisi dengan gambaran smoker. Oda Sensei berkomentar, "Aku akan mencoba meniru gambar smoker yang digambar oleh seorang anak laki-laki dari prefektur Aichi 22 tahun yang lalu." Yep, ini adalah gambaran dari Kohi Horikoshi, penulis dari My Hero Academia yang diserahkan ke bagian bajak laut Garily Usopp di One Piece volume 77. Dan by the way ya, serial dari manga Boku no Hero Academia secara resmi tamat di bulan ini. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter ini adalah era bergerak. Nah, awal cerita dimulai dari pesan Vegapunk yang kembali berlanjut, dan sekarang tepatnya di Dressrosa. Orang-orang sedang menyaksikan Vegapunk yang berbicara tentang harta karun legendaris One Piece. Di sini mereka bereaksi tentang dunia yang sekarang di bawah kendali dari bajak laut. Nah, namun mereka di sini belum percaya tentang apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya ini. Baik itu tentang negara yang di masa depan akan tenggelam ke dasar laut, konflik zaman dulu yang masih saja berlangsung, hingga sekarang dentetan hal-hal yang mustahil yang dikatakan oleh Vegapunk pada dunia. Sementara itu berbanding terbalik dengan para warga sipil, orang-orang yang dikenal jahat dan kriminal malah merayakan tentang apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Mereka sangat antusias karena hal-hal nyata berjenis tentang kriminal seperti perang, pengambilan harta dan lain-lain sudah dibuktikan oleh seseorang yang paling jenius di dunia. Mereka benar-benar bersemangat, dan bahkan harta karun legendaris yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pidatonya ini menyulut api semangat dalam diri para penjahat dengan ikut serta dalam perburuan harta karun yang benar-benar banyak diincar oleh semua orang ini. Pesan ini bahkan sampai ke penjara bawah laut milik Angkatan Laut. Di sana para tahanan juga optimis dengan pesan dari Vegapunk yang menyebut bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar laut. Ini akan memudahkan mereka dalam kabur, dan tentu saja mereka berharap mengutuk keras para pemerintahan dunia yang sudah menangkap mereka. Yang mereka pikirkan adalah dunia ini sudah diatur oleh bajak laut. Jadi beberapa sistem lama akan segera musnah dan bangkitnya era di mana kriminalisasi akan benar-benar merajalela di dunia. Kemudian di satu sisi tentu dari pihak Angkatan Laut dan pemerintahan dunia sangat geram terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia ini. Mereka sangat mengutuk keras apa yang dikatakan oleh ilmuwan jenius tersebut. Salah satu reaksi ditujukan oleh Koby yang merasa hal ini benar-benar harus segera dihentikan. Koby kemudian terlihat mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Luffy padanya pada saat pertemuan pertama mereka di lautan. Raja bajak laut satu-satunya gelar yang memiliki apapun di dunia ini. Itu artinya kau sedang mencari One Piece. Yep, itulah kata-kata yang dilontarkan oleh Koby kepada Luffy. Di sini Koby tersadar bahwa tugasnya menjadi angkatan laut adalah untuk menghentikan impian dari Luffy dan tidak akan membiarkan impian itu terjadi. Baca. Kemudian kita lompat dan beralih ke Pulau Karibari, markas besar dari organisasi Cross Guild. Para bawahan dari bagi ini terus mendewa-dewakan sosok legenda mereka yang ada di depan mereka. Mereka sangat antusias dan juga bangga bahwa pemimpin mereka adalah sosok yang benar-benar akan mendapatkan harta karun legendaris tersebut, dan para saingannya hanya kutu loncat bagi sang lord mereka. Kita berlanjut ke percakapan antara Katarina Devon dan juga bosnya yakni Janggut Hitam. Di sini mereka sudah mendapatkan aktor yang akan berperan penting dalam
dalam memperebutkan senjata kuno yakni si lumpur Karibo. Bang Jago benar-benar si lumpur ini ingin menghadapnya dan memberikan informasi detail terkait dengan senjata kuno yang diketahui. Salah satu scene ini akan memberikan dampak yang sangat vital terhadap cerita kedepannya, mengingat peran dari senjata kuno akan sangat besar dalam perang akhir nanti. Kita lanjut ke pertarungan di Egghead. Robot kuno kewalahan melawan babi hutan raksasa dan berakhir dengan tipe transporter yang kali ini benar-benar rusak dan mati. Di samping itu juga ada momen mencekam ketika kapal bajak laut topi jerami yakni Thousand Sunny kembali diuber oleh jaran yang ada di belakang mereka. Semua kru tampak panik, namun tentu saja harapan mereka bergantung pada si Marimo yang akan menghentikan pergerakan apapun dari Nesujuro. Nah, di sini kemudian kita beralih ke percakapan menarik antara Luffy dan juga robot kuno. Di sini Luffy kaget bahwa robot kuno ini mengira Luffy adalah seseorang yang dia kenal. Ini terasa sangat nostalgia. Aku sangat mengingat rasanya pada saat itu kau bukan menjadi seorang raja. Aku sudah salah dari awal. Hei Luffy, terima kasih. Ini benar-benar nostalgia yang sangat kurindukan. Kau tak akan kubiarkan mati di sini. Yep, pada saat percakapan ini, 4 Gorosei pun langsung menyerang kapal Thousand Sunny beserta dengan robot kuno. Mereka benar-benar sudah menyiapkan serangan. Namun, hal yang epik pun terjadi. Robot kuno melepaskan tali simpul yang berada di belakang badannya. Itu pun menghasilkan pelepasan haki raja dari Joy Boy bergema di seluruh pulau Egghead. Lautan dan bahkan langit pun terbelah karena efek yang dihasilkan dari kilatan petir hitam tersebut. Semua marinir yang berada di dalam radius jarak haki tersebut benar-benar kolaps. Ini tidak terkecuali dengan Gorosei yang juga ikut terkena dampak dari serangan haki tersebut yang menyebabkan mereka benar-benar harus kembali ke markas mereka sendiri. Menariknya adalah si burung Mars lebih awal sudah kembali ke base untuk recall. Efek serangan gelombang haki yang dihasilkan benar-benar fantastis. Ini menyebabkan kondisi berbalik terjadi dengan menghasilkan keuntungan dari kru bajak laut topi jerami beserta dengan teman-temannya. Catatan, bahkan petinggi sekelas Im Sama sampai bertekuk lutut merasakan haki luar biasa milik Joy Boy ini. Thousand Sunny pun akhirnya mendarat dengan sempurna di lautan. Para raksasa bertanya bagaimana dengan monster-monster yang barusan menyerang mereka tadi, dan Luffy menjawab, entahlah, mereka semua sudah menghilang. Dory dan juga Brogy tampak benar-benar kaget dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah robot memiliki haki, kenapa orang-orang bisa menghilang dengan haki tersebut? Di sisi yang lainnya, tubuh dari sang robot kuno pun sudah benar-benar mulai mengalami kerusakan parah di hadapan dari Saint Saturn. Flashback pun dimulai, di mana ini adalah percakapan antara robot kuno dan juga Joy Boy. Kita mulai dari perkataan dari Joy Boy. Dengar Emmet, ini saatnya untuk pergi. Aku akan konsentrasi dengan aura terkuatku dan menyegelnya di antara tubuhmu. Kau akan melanjutkan hidupmu lama setelah kepergianku. Hari di mana aku tak bisa membantumu akan datang. Saat hidup seseorang yang ingin kau jaga dalam bahaya, itulah saat yang tepat, jadi lepaskanlah ikatannya. Emmet kemudian bilang, saat waktunya tiba kau akan sangat membantu. Joy Boy menjawab, benar, seperti itu akan menyelamatkanmu dari masa lalu. Bukankah seperti itu? Jadi itu akan menjadi sejarah untuk masa depan. Yep, Emmet terakhir menjawab, terima kasih, aku sangat senang sekali. Jadi walaupun kau mati, aku akan tetap berada di sisimu seperti bayangan. Chapter pun ditutup dengan matinya robot kuno dan arc Egghead berakhir dengan kru bajak laut topi jerami dan juga para raksasa berhasil keluar dari pulau tersebut dan akan segera menuju ke Pulau Elba. Video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini dalam panel per panel, terutama mengenai hal menarik yang baru kita temukan, yakni haki yang bisa disegel ke suatu benda. Nah, apa mungkin kalian punya pendapat menarik soal ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada informasi yang miss ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.